Ya, kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang luas menurut poligon dalam, nah sekarang kita akan melanjutkan dari sisi yang lain, yaitu luas menurut poligon luar gitu. Nah, untuk belajar tentang luas menurut poligon luar ini, nah kita cari perbedaannya terlebih dahulu ya. Kalau poligon dalam tadi berarti bentuk poligonnya atau persegi panjangnya itu ada di area yang kita cari, atau di bawah grafiknya ini, di dalam grafik. Nah, ini ya. Nah, sedangkan kalau poligon luar berarti poligonnya ini melebihi atau di atas dari grafiknya tadi. Nah, ini adalah area yang kita cari. Nah, ini adalah luas yang kita cari. Berarti R-nya bangunnya ada di sini, di bawahnya ini, di dalamnya. Tapi kalau yang poligon luar, nah ini adalah area yang kita cari. Tapi poligonnya ada di luar ini. Nah, sehingga kalau seperti ini bentuknya, memungkinkan kalau N-nya diketahui, maka poligon dalam nanti nilainya lebih kecil daripada poligon luar ya. Kalau N-nya diketahui. Tapi kalau nanti N-nya sampai dengan mendekati tak hingga, maka poligon dalam nanti sama dengan poligon luar. Ya, karena dari gambar saja sudah terlihat. Nah, ini hanya seperti ini. Kalau ini sampai yang terakhir sini ya. Nah, ini kan sudah, ini panjangnya adalah sekian. Ini hanya sekian saja. Nah, pasti kan lebih luas yang poligon luar. Ini kalau N-nya diketahui ya. Tapi kalau N-nya mendekati tak hingga, nilai poligon luar itu sama dengan poligon dalam. Oke, itu ya perbedaannya poligon dalam dan poligon luar. Oke, di poligon luar nanti ada beberapa bagian yang di poligon dalam yang tetap kita gunakan. Nah, yang pertama adalah yang kita tetap gunakan di sini adalah sigma X-nya. Sigma X ini adalah dengan kasus yang sama tadi ya, di Y sama dengan X kuadrat dengan batas 0 sampai 2, sehingga 2 di sini adalah dari soalnya tadi. Delta X sama dengan 2 per N, kemudian XI sama dengan I kali delta X sama dengan 2I per N ya, 2 dari batasnya tadi. Nah, ini adalah yang tadi sudah kita bahas di poligon dalam, jadi kita gunakan lagi di sini. Nah, kemudian untuk mencari luasnya ini masih sama. Bedanya tadi kalau di poligon dalam ini adalah F dari XI-1, kalau poligon luar adalah dari F sampai XI. Berarti ini sampai sini, sampai XN-nya ini. Nah, ini karena kan ada garisnya ini, nah, ada garisnya. Berarti yang kita gunakan sampai XN-nya. Mulainya dari XI, karena di X0 kan belum ada ini ya. Nah, mulai dari XI-nya ini. Oke, berarti mulai dari X1 sampai dengan XN. Untuk luasnya sama ya, Fx XI kali delta X sama dengan XI pangkat 2 delta X. Nah, XI-nya berapa? XI-nya tadi ini ya. XI-nya dikuadratkan 2N sama dengan 8 per N pangkat 3 I kuadrat. Kemudian kita cari luasnya dengan menambahkan sigma. Ini adalah dari sini ya. Kemudian kita jabarkan, jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai dengan N kuadrat. Nah, bedanya dengan yang poligon dalam tadi, kalau di sini hanya sampai N-1. Nah, kalau di poligon luar itu sampai dengan N gitu ya. Kalau poligon dalam tadi mulai dari 0, kalau poligon luar mulai dari 1. Oke, ini karena sama-sama memiliki 8 per N pangkat 3, kita keluarkan, kemudian tinggal menyisakan 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai dengan N kuadrat. Nah, ini kan sama dengan rumus 2 tadi ya, di rumus jumlah khusus tadi yang rumus 2. Nah, bisa dilihat lagi. Nah, itu kita bisa mengubahnya seperti ini. Nah, ini dari rumus jumlah yang khusus 2.
menjadi n per n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Oke, kemudian ini sama 6 nya saya pindah keluar, ini berarti 8 per 6 disederhanakan menjadi 4 per 3, n pangkat 3 nya pindah ke dalam kurung ini ya, supaya nanti bisa mencoret dengan ini hasilnya ya. Ini kalau dijabarkan menjadi 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus n gitu ya. Nah ini disederhanakan, dicoret ya, ini 4 per 3 kali 2n pangkat 3 per n pangkat 3 sama dengan 8 per 3. Ini tinggal 4 per n plus 4 per 3 n kuadrat. Sehingga nilai luasnya adalah, karena ini n ya, ini bukan x, saya ganti dulu. Nah, karena n mendekati tak hingga, maka nilai limitnya itu sama dengan 8 per 3. Nah 8 per 3 ini sama dengan hasil dari perhitungan poligon yang dalam tadi. Poligon dalam tadi menghasilkan 8 per 3, poligon luar juga mendapatkan hasil 8 per 3. Itu kalau n nya mendekati 0 itu ya. Kalau n nya sudah tertentu ya pasti nanti hasilnya juga berbeda gitu ya, tapi hampir mendekati. Tapi kalau n nya mendekati tak hingga, maka hasilnya akan sama ya. Karena apa? Karena ini nanti kalau diperkecil nanti kan semakin kecil kan akan semakin berhimpit dengan garisnya ini. Berarti poligon luarnya berhimpit. Kalau poligon dalam dia juga berhimpit, maka nilainya mendekati angka yang sama, yaitu 8 per 3 itu ya. Oke, ini perlu diperhatikan. Ini pada kasus contoh tadi itu yang perlu diperhatikan dan juga nanti bisa diterapkan di kasus lain itu ya. Yang pertama adalah kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya, gambarnya kita cermati gambarnya ini. Nah ketika gambarnya sudah kita cermati, nah kita tentukan delta x nya. Delta x adalah dari batas koordinat x nya, batas koordinat x nya. Berarti kalau batasnya di sini 2, berarti di sini delta x nya sama dengan 2 per n ya. Kalau misal di sini adalah batasnya adalah 5, berarti di sini delta x nya sama dengan 5 per n itu ya. Berarti di sini yang menjadi titik tekannya, delta x nya adalah koordinat x nya, batas koordinat x nya per n itu ya. Ini berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari 0. Jadi 2 di sini adalah tidak serta merta 2 ya, tapi di sini adalah dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Maka di sini menjadi 2. Kalau dari 0 sampai 5 berarti di sini juga 5. Ya nanti kasusnya akan berbeda. Kasusnya akan berbeda jika batasnya misal saya batasi seperti ini. Nah, yang kita cari hanya yang ini saja. Berarti batasnya kan dari 1 sampai 2. Nah, nanti delta x nya ini bukan hanya 2 lagi ya, tapi nanti kita akan menghitung 2 kali. Menghitung yang 0 sampai 1 ini berapa, kemudian 0 sampai 2 ini berapa, kemudian nanti dikurangkan. Itu kalau batasnya tidak dari 0 ya. Tapi kalau dari 0 ya langsung kita tentukan ini batasnya x nya. Tapi kalau batasnya misal dari 1 sampai 2, nah misalnya gini ya, berarti nanti kita mencarinya 2 kali, mencari yang batas ini dulu dan juga yang mencari yang keseluruhan. Nanti tinggal dikurangkan. Oke. Kemudian XI-nya adalah dari I kali delta X. Ini rumus saya. XI sama dengan I kali delta X. Nah, karena delta X-nya tadi 2N, maka XI-nya adalah 2I per N. Ini pada kasus ini ya, pada kasus yang saya contohkan ini. Nanti tinggal mengikuti saja fungsinya pada permasalahan yang dihadapi itu. Kemudian untuk luasnya yaitu fxi delta x itu sama dengan xi kuadrat delta x.
kuadrat dari mana? Ini kuadrat karena yang diketahui fungsinya adalah x kuadrat. Ya, karena x-nya x kuadrat maka di sini xi kuadrat. Kalau misal adalah fungsinya adalah x kuadrat min 1 misalkan, berarti di sini nanti juga dalam kurung xi kuadrat min 1. Itu ya, ngikut fungsi yang ada di sini. Nah, kalau sudah ngikut ini sehingga tinggal dijabarkan saja, xi-nya itu diganti ini. Xi-nya diganti 2i per n. Itu ya. Nah, 2i per n kuadrat dijabarkan gitu ya. Jadi ini tinggal dijabarkan seperti biasa. Oke. Nah, kalau menggunakan tadi kan ada dua ya, poligon dalam dan poligon luar. Kalau poligon dalam berarti di sini adalah dari 0 sampai n-1. Kalau poligon dalam berarti dari 0 sampai n-1. Kalau poligon luar dari 1 sampai n. Itu ya. Itu yang perlu dicermati karena nanti akan berbeda penggunaan rumusnya tadi ya. Rumus 2 tadi kan berbeda antara yang poligon dalam dan poligon luarnya. Oke. Kalau poligon dalam, oke ini saya hapus dulu. Nah, kalau poligon dalam maka ini n-1 ya. Ini ngopinya kebangetan, makanya kurang teliti. Nah, ini juga 0 ya. Ini 0 bisa, 1 juga bisa karena 0 kan 0 kuadrat kan tetap sama dengan 0, itu bebas. Sehingga yang kita gunakan adalah bisa menggunakan langsung ini ya. Kalau i-nya ketemu i kuadrat bisa langsung menggunakan ini kalau perhitungannya adalah poligon dalam. Itu ya. Bisa menggunakan ini langsung. Berarti 8n pangkat 3 i kuadratnya langsung diganti ini 2n pangkat 3 min 3n kuadrat plus n per 6. Nah, ini nanti tinggal disederhanakan dengan dikalikan 8 per n pangkat 3 ini. Kalau di kasus ini tadi ketemu ini ya, ketemu 8 per 3 dikurangi 4 per n plus 4 per 3n kuadrat. Itu ya. Kemudian kalau poligon luar, nah kita langsung bisa menggunakan rumus jumlah khusus yang kedua tadi. Kalau poligon dalam tadi menggunakan yang ini. Kalau poligon luar, nah kita langsung bisa menggunakan rumus jumlah yang khusus yang kedua langsung ya. Nah, ini adalah tergantung ini ya. Kalau i pangkat 2 berarti menggunakan rumus 2. Kalau i pangkat 3 berarti rumus 3. Kalau i saja berarti ya rumus pertama. Kalau i pangkat 4 berarti ya rumus keempat. Itu ya, hanya ikut saja. Tergantung i-nya ini pangkat berapa. Kalau pangkat 2 itu rumus 2, i saja berarti rumus 1. Kalau i pangkat 3 ya pakai rumus 3 itu. Oke. Nah, ini contohnya ya, contohnya di kasus lain tentang penggunaan poligon luar dan dalam. Nah, kalau melihat tadi itu saya lebih cenderung ke menggunakan poligon luar ya, karena nanti penggunaan rumusnya yang rumus 1, 2, 3, 4 tadi itu langsung kita gunakan ya, tanpa harus kita ganti terlebih dahulu. Nanti kita menggunakan poligon luar terlebih dahulu. Oke, karena di sini grafiknya adalah 1/4 T pangkat 3 plus 1. Nah, ini grafiknya 1/4 T pangkat 3 plus 1 dari 0 sampai 3. Ya, dari 0 sampai 3. Nah, yang pertama adalah kita tentukan XI-nya. XI-nya, kita tentukan dulu delta X-nya. Nah, delta X-nya berapa? Nah, delta X itu adalah batas koordinat X-nya. Nah, karena batasnya adalah 3, maka delta X-nya adalah 3. Itu ya. Situ masih kurang. Nah, delta X-nya itu adalah sama dengan batas pada X per N. Berarti kalau di sini batasnya adalah 3, maka delta X-nya adalah 3 per N. Nah,
delta X-nya adalah 3/n. Ini adalah yang panduan yang tadi ya, panduan yang kasus yang pertama tadi. XI-nya sama dengan I kali delta X. Delta X-nya tadi kan 3/n, berarti I kali 3/n sama dengan 3I/n. Nah, sama dengan kasus tadi ya, I kali delta X. Nah, sama. Nah, kemudian luasnya adalah FXI delta X. X-nya diganti XI. Ya, seperti ini tadi. X-nya diganti XI, sehingga persamaannya kita lihat persamaannya. Kalau tadi kan X kuadrat saja ya. Kalau ini kan bentuknya 1/4 X pangkat 3 plus 1. Sehingga T-nya kita ganti XI pangkat 3. Hanya mengubah itu saja ya. Mengubah X menjadi XI. Ya, mengubah X menjadi XI saja. 1/4 XI pangkat 3 plus 1 delta X. Nah, kemudian XI-nya tadi berapa? Nah, kan kita bisa lihat di atas ini. XI sama dengan 3I/n. Berarti XI pangkat 3. XI-nya ini kita ganti 3I/n. Berarti 3/n pangkat 3. Delta X-nya 3n. 3/n. Itu ya. Nah, kalau sudah ketemu yang hasil ini, nah, tinggal kita jabarkan gitu ya. Nah, ketika kita jabarkan, nah, kita kalikan saja 3I pangkat 3 kali 1 kali 3, 81. 81 ini dari 3 pangkat 3 kan 27 kali 3, 81. I pangkat 3, I pangkat 3. Oke ya. Di sini N pangkat 3, N pangkat 3 kali N, berarti N pangkat 4. 4-nya ini dari sini. Oke. 3/n dari mana? 1 kali 3/n. Dengan 3/n itu ya. Nah, kemudian nilai sigmanya adalah, nah ini karena ada 2 maka kita pecah. Satunya adalah sigma yang depan ditambah sigma yang belakang. Nah, karena 81/4 kali N pangkat 4 ini adalah konstanta atau tidak mengandung I, maka bisa kita keluarkan atau dipindah ke depan. Jadi menyisakan sigma I pangkat 3. Kemudian yang di sini sigma 3/n gitu ya. Oke. Nah, dari sini ya, dari sini berangkatnya. Kemudian saya pindah ke sini. Oke. Karena ini adalah sigma I pangkat 3, berarti kita menggunakan rumus yang ketiga tadi. Rumus yang ketiga ya, bisa dilihat kembali, itu sama dengan N kali N plus 1 per 2 kuadrat. Bisa kita langsung gunakan karena kita tadi menggunakan poligon luar ya. Kemudian sigma 3/n sama dengan 3/n kali N ya, karena tidak mengandung I, maka menurut teorema 3.1 tadi berarti C kali N, berarti 3/n kali N. Oke, yang di dalam ini kita jabarkan. Kita jabarkan dulu. N kali N plus 1 per 2 dikuadratkan menghasilkan N pangkat 4 plus 2N pangkat 3 plus N kuadrat per 4. Oke, 3 ini dari mana? Ini N sama N dicoret. Nah, ini coretkan tinggal 3 saja. Kemudian ini saya pindah ruas ya, N pangkat 4 saya pindahkan ke dalam menjadi penyebut, 4-nya pindah ke sini menjadi 4 kali 4 16. Jadi 81/16. Seperti ini. Nah, ini kita pecah-pecah langsung supaya nanti mudah dalam pencoretan. Oke. N per 4 dibagi N per 4 1 per 1. N pangkat 3 per N pangkat 4, nanti tinggal 2 per N. N kuadrat per N pangkat 4 tinggal 1 per N kuadrat plus 3. Kita sigmakan karena N nya tidak diketahui ya. Oh, ini lagi-lagi kok ngopinya kebangetan. Ini N ya, ini juga N. Oke, hasilnya adalah 81/16 plus 3 atau mendekati 8,06. Jadi luasnya adalah di area Y sama dengan 1/4 T pangkat 3 plus 1 pada 0 sampai dengan 3 menggunakan cara poligon luar, hasilnya adalah 8,0. Itu ya. Oke.
Nah, bagaimana kalau kita menggunakan poligon yang dalam? Nah, ini poligon dalam ini berarti yang berbeda adalah di rumus yang ketiga. Kita jujuk saja yang bagian ini ya. Karena yang untuk delta X, kemudian XI itu nanti sama. Kemudian luasnya FXI delta X itu juga sama. Nanti yang membedakan adalah di bagian ini. Nanti langsung kita jujuk saja. Nah, dari rumus 3 tadi nilai n-nya kita ganti dengan n-1 ya, hampir mirip dengan yang rumus 2 tadi ya. Karena kita menggunakan poligon dalam, maka n-nya kita ganti n-1. Sama dengan yang rumus 2 tadi, ketika menggunakan poligon dalam, n-nya kita ganti n-1 sama. Nah, kemudian kita gantikan di sini n diganti n-1. Kemudian n plus 1 menjadi n-1 plus 1 ya, mengganti n dengan n-1 saja. Nah, setelah kita ganti hasilnya ini, kemudian kita jabarkan menjadi ini. Hasilnya adalah 6 pangkat 4 min 2n pangkat 3 plus n kuadrat per 4. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan di sini. Ya, ini kita gunakan. Ini sama, plus 3-nya adalah ini n sama n-nya bisa dicoret. Oke, kemudian 4-nya saya pindah ke luar, kemudian n pangkat 4-nya saya pindah ke dalam menjadi penyebut, kemudian bisa dicoret. Nah, ini sama dengan tadi, sehingga hasilnya adalah 8,06 juga sama. Nah, kenapa kok jawabannya sama antara poligon luar dan poligon dalam? Ya, alasannya karena di sini n-nya adalah mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah sama. Tapi kalau n-nya nanti sudah diketahui, maka hasilnya akan berbeda antara poligon luar dan poligon dalam gitu ya. Tergantung n yang dikehendaki. Semakin besar n-nya, maka semakin mendekati sama antara poligon luar dan poligon dalam. Itu ya. Apalagi kalau n-nya mendekati tak hingga, maka nilai poligon luar sama dengan nilai poligon dalamnya. Oke, gitu ya. Nah, sebagai latihannya di sini ada fungsi yaitu y sama dengan setengah x kuadrat plus 1. Nah, untuk yang nomor 1 ini adalah poligon dalam ya, karena ada di bawah grafik poligonnya. Kemudian yang untuk nomor 2 di sini adalah menggunakan poligon luar. Itu ya. Nah, karena di sini nanti tidak sampai ke limit ya. Kalau ini sampai ke limit karena x-nya mendekati tak hingga, n-nya mendekati tak hingga. Kalau di sini n-nya diketahui, yaitu n-nya sampai 1, 2, 3, 4. Berarti n sama dengan 4 dari mana? Nah, ini kan bagiannya ini kan 0 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti n-nya sama dengan 4. Oke, berarti nanti dari hasil ini, kemudian setelah disederhanakan, n-nya dimasukkan, diganti ya dengan n berapa yang diketahui gitu ya. Dari situ. Nah, ini kalau latihan nomor 7 ini adalah perkembangan dari poligon tadi. Ini batasnya bukan 0 lagi, tapi dari min 1 sampai 2. Berarti nanti karena batasnya tidak dari 0, maka kita nanti menghitungnya 2 kali. Yang pertama adalah mencari luas yang dari min 1 sampai 0. Kemudian yang kedua adalah mencari luas dari 0 sampai 2. Nah, ini batasnya adalah 0 sampai 2. Jadi ini n-nya adalah 1. Bukan n-nya. Batas x-nya adalah 1, ini batas x-nya ada 2. Nah, kemudian nanti ini dicari masing-masing. Setelah ketemu hasilnya akan dijumlahkan itu ya. Hari ini satu soal tapi mengerjakannya 2 kali dengan batas yang berbeda gitu ya. Oke, demikian tadi materi pada hari ini, yaitu tentang pendahuluan luas di bagian materi integral tentu. Kita tadi sudah membahas tentang notasi sigma, kemudian kelinearan sigma di teorema 3.1, kemudian
rumus jumlah khusus ada 4 ya, rumus 1, rumus 2, rumus 3, rumus 4, dan juga tentang luas poligon. Ada luas poligon dalam dan juga luas poligon luar. Nah, dari serangkaian materi ini, apabila masih ada yang belum dipahami atau mungkin banyak yang belum dipahami, ya silakan ditanyakan di kolom komentar atau di grup yang tersedia. Ya jangan sampai malu bertanya ya, supaya nanti kita dalam belajar kita paham apa yang sedang kita pelajari, seperti itu. Nanti kalau pertanyaannya bisa saya jawab, nanti ya akan saya jawab secara langsung. Kalau tidak, ya nanti kita diskusi bersama, seperti itu ya. Ya demikian materi hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.